Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nelatu Padilla, perwakilan dari kelompok 1 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, topik 4 Ruang Kolaborasi. Adapun anggota kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Sri Aryani, Deva Lismana, Farid Aritosmen, Nelatu Fadila, dan Suci Mutia Lukman. Kali ini, kelompok kami akan membahas penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design pada bagian kemampuan menjelaskan. Adapun rubrik penilaian pada kemampuan menjelaskan ini terdiri dari akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu akurat. Akurat berarti memberikan penjelasan atau informasi yang tepat dan benar sesuai fakta atau data yang tersedia. Menjelaskan dengan akurat dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh orang yang menerimanya dan membangun kepercayaan serta kreativitas dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Adapun langkah-langkah yang dapat membantu menjelaskan secara akurat, yang pertama yaitu lakukan riset dan persiapan diri sebelum penjelasan. Pastikan didasarkan pada sumber yang terpercaya dan terverifikasi. Yang kedua, pilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, gunakan contoh yang membantu menjelaskan penjelasan. Dan yang terakhir, jangan mengada-ngada atau membuat asumsi. Rubrik penilaian kedua yaitu koheren. Koheren berarti memberikan penjelasan atau informasi yang logis dan teratur sehingga orang yang menerima informasi dapat dengan mudah mengikuti dan memahami apa yang sedang dijelaskan. Penting kiranya untuk berbicara dengan jelas, logis, dan memastikan bahwa setiap ide atau konsep yang disusun dalam urutan yang mudah dipahami dan dapat mengalir secara alami. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menjelaskan secara koheren, yang pertama yaitu mulai dengan pengantar yang jelas, yang teratur, yang memberikan gambaran untuk topik umum. Yang kedua, mengatur informasi dalam urutan yang logis dari paling besar hingga yang lebih kompleks. Selanjutnya, memberi penjelasan yang relevan dengan topik. Selanjutnya, menggunakan kata-kata transisi penghubung seperti selain itu atau selanjutnya. Hindari mengulang kata-kata secara berlebihan. Menggunakan contoh konkret untuk memperjelas konsep. Terakhir, menyimpulkan penjelasan dengan singkat. Rubrik penilaian selanjutnya yaitu dibenarkan atau justified. Dibenarkan berarti memberikan penjelasan atau informasi yang didasarkan pada fakta, bukti, atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Dalam menjelaskan secara dibenarkan, informasi yang diberikan harus memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menjelaskan secara dibenarkan yaitu yang pertama menggunakan sumber yang terpercaya dan diverifikasi seperti jurnal dan buku. Yang kedua, informasi yang diberikan akurat dan relevan. Yang ketiga, memperhitungkan berbagai sudut pandang. Rubrik penilaian selanjutnya yaitu sistematis. Sistematis adalah memberikan penjelasan atau informasi dengan urutan yang teratur, logis, dan terstruktur sehingga orang yang menerima informasi dapat mengikuti dengan mudah dan memahami konsep atau ide yang sedang dijelaskan. Menjelaskan secara sistematis dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan meminimalkan kebingungan atau kekeliruan dalam komunikasi. Selain itu, adapun cara untuk menjelaskan secara dibenarkan. Yang pertama yaitu menjelaskan dengan urutan yang teratur dan terstruktur. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan contoh atau ilustrasi yang sesuai. Yang keempat, menggunakan grafik atau diagram yang sesuai. Yang kelima, menciptakan hubungan antara konsep atau ide yang sedang dijelaskan. Selanjutnya, rubrik penilaian terakhir yaitu prediktif.
Prediktif berarti memberikan penjelasan atau informasi yang didasarkan pada prediksi atau perkiraan mengenai hal yang akan terjadi di masa depan, berguna untuk membantu seseorang merencanakan tindakan yang mungkin terjadi di masa depan. Adapun cara untuk menjelaskan secara prediktif dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan analisis pola masa lalu, yang kedua mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkini mengenai situasi yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat rencana yang berbeda-beda yang mungkin terjadi. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami terkait aspek kemampuan menjelaskan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.